Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebaikan, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar proses. Nah, dalam materi kali ini, saya dari kelompok 8 dengan rekan saya Nikadi Ayu Febriani, dan kami akan menjelaskan materi terkait standar proses. Nah, peta konsep kita pada kali ini yaitu yang pertama yaitu definisi dari standar proses, kemudian yang kedua yaitu perencanaan, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan, yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian proses dan hasil pembelajaran, kemudian yang kelima yaitu pengawasan. Nah, baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi dari standar proses akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi standar proses. Nah jadi standar proses merupakan suatu kriteria terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan itu sendiri untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang baik atau yang diharapkan. Nah dalam standar proses mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dari proses pembelajaran, apakah terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kemudian evaluasi atau penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan kemudian pengawasan proses pembelajaran baik dari segi perencanaan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tercapainya kompetensi lulusan. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perencanaan. Nah, perencanaan di sini merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diinginkan dengan materi dan metode yang telah disesuaikan. Nah, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Nah, penyusunan silabus dan RPP ini disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Nah, penyusunan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi silabus. Nah, silabus itu sendiri merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satuan pertemuan atau untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran itu merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik yang dilakukan dalam suatu ruangan dengan waktu tertentu dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan diisi dengan guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Nah, kemudian kegiatan inti. Kegiatan ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan ini guru atau tenaga pengajar bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kemudian penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran. Nah, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik ini dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan proses perbaikan, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu, penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Kemudian penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Baik, di sini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu evaluasi atau penilaian proses dan hasil pembelajaran. Nah, menurut pendapat dari Mahrens dan Lehman pada tahun 1978, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk membuat alternatif keputusan, serta meliputi beberapa hal diantaranya, yaitu tes, pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Nah, hal tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dari tes. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengukuran. Pengertiannya menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi skala rating atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Kemudian, evaluasi ini bisa mencakup arti tes dan pengukuran dan bisa juga berarti di luar keduanya. Kemudian yang keempat yaitu assessment. Assessment ini bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seseorang. Dalam pengertiannya, ia adalah sinonim dengan evaluasi. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa yang dapat dinilai atau dievaluasi adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran, dan kemampuan untuk mengejar. Nah, menurut Arifin, pada tahun 2017, tujuan dari evaluasi hasil belajar yaitu yang pertama adalah mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, yaitu mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, serta sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yaitu seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, ada yang menentukan kenaikan kelas dan juga menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Terakhir yang kelima yaitu pengawasan. Pengawasan dalam standar proses pembelajaran mengacu pada tindak untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan juga melibatkan identifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran dan memberikan intervensi atau bantuan yang diperlukan. Kemudian, dalam pengawasan itu sendiri terhadap beberapa poin-poin penting, yaitu yang pertama adalah supervisi dan monitoring.
Pengawasan melibatkan tindakan supervisi dan monitoring oleh pihak yang berwenang, seperti kalau di sekolah itu kepala sekolah. Kemudian, pengawas sekolah atau tim pengawas pendidikan. Nah, yang kedua yaitu kepatuhan terhadap standar. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen pembelajaran, termasuk metode pengajaran, strategi pembelajaran, penggunaan sumber belajar, dan interaksi antara guru dan siswa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan kegiatan siswa. Pengawasan juga melibatkan pemantauan kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Hal ini termasuk pemantauan partisipasi siswa, tingkat pemahaman mereka, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, serta penggunaan waktu secara efektif. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu umpan balik dan juga perbaikan. Pengawasan juga melibatkan pemberian umpan balik kepada guru dan siswa tentang proses pembelajaran. Umpan balik tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki kelemahan, dan juga mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari sekian materi yang telah dijelaskan, kesimpulan yang kita dapat peroleh dari materi tersebut yaitu konsep standar proses pembelajaran adalah kerangka kerja penting dalam meningkatkan kualitas dari pendidikan. Melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang efektif, evaluasi yang holistik, dan pengawasan yang sistematis, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Kemudian dalam konteks pendidikan modern, penting untuk mengintegrasikan teknologi, memperhatikan inklusi, mendorong pembelajaran aktif, melibatkan siswa secara aktif, menggunakan evaluasi formatif, mengadopsi pendekatan reflektif dalam pengawasan, dan mendorong penelitian dan pengembangan berkelanjutan dalam konsep standar proses pembelajaran. Implementasi saran-saran ini akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih baik. Nah, berakhir sudah pemaparan materi dari kelompok 8. Sekian yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih dan sampai ketemu dalam video berikutnya.